Don't yang kedua adalah don't give up. Jangan menyerah. Keep fighting. Terus berjuang. Terus berusaha. Miliki fighter mentality. Miliki mentalitas seorang pejuang yang pantang menyerah. Ayo anak-anak muda. Ayo para businessmen. Be creative. Beranilah untuk mengeksplor segala kemungkinan yang bisa dikerjakan. Coba lihat apa yang bisa kita mulai lagi. Apa yang kita bisa buat. Bisnis apa. Kekreativitasan apa yang harus kita ciptakan. Saya lihat teman-teman saya yang terus berjuang dan tidak menyerah. Mereka yang tadinya punya pabrik tekstil hari ini, mereka beralih bikin APD, bikin masker. Bahkan di tengah mereka harus berjuang untuk hidup mereka sendiri, justru orang-orang ini masih punya waktu buat mikirin Tangan Pengharapan dan kasih ide terus sama saya. Dengar baik, jangan berhenti berkreativitas. Ayo berusaha. Kalau saudara perhatikan di Tangan Pengharapan, saya dan suami terus berusaha untuk menggalang dana dengan menciptakan berbagai produk merchandise. Kami pernah mencoba membuat sabun cuci tangan, sabun cuci piring dan lain sebagainya. Ternyata pengirimannya agak susah. Kalau keluar Pulau Jawa agak sulit. Kemudian penjualan kalah saing dengan merek-merek lain. Sementara untung yang kami peroleh sangat tipis dibandingkan upaya yang kami lakukan. Untungnya nggak seberapa. Akhirnya kami putuskan untuk dihentikan. Khusus lain untuk sabun-sabun cuci piring, sabun pembersih lantai dan sabun cuci tangan kami hentikan karena kurang menguntungkan dan kurang jalan. Apakah kami menyerah? Tidak. Kita coba lagi bikin tumbler, bikin mugs dengan kata-kata inspirasi. Kita coba lagi bikin jaket hoodie seperti yang saya kenakan ini. Dan puji Tuhan, batik jaket hoodie yang kami buat laku keras. Kemudian kami mulai bikin sekarang sweater, kami bikin dress dengan hoodie dan sebagainya. Kami coba berpikir terus apa yang kami harus lakukan. Kalau dipikir-pikir di masa pandemi, orang nggak beli baju banyak karena mereka sedikit yang keluar rumah untuk pergi bekerja di kantor karena rata-rata stay at home. Tapi kami bingung mau usaha apa lagi. Oh, yang jalan mungkin makanan. Masalahnya kita nggak ada orang yang jago masak di yayasan. Kita pernah coba anak-anak diajarin bikin donat dan jual. Nggak jalan. Hasil donatnya nggak konsisten. Baru-baru ini ada teman yang ngajarin anak-anak bikin martabak. Tapi dipikir-pikir kita mau coba jualan martabak sampai berapa loyang buat kasih makan 5.000 anak di Indonesia. Saya katakan begini, kita harus terus berusaha. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Yuk, jangan menyerah. Terus upgrade diri kita. Upgrade yourself. Saya mau katakan begini, kalau sebuah perusahaan terpaksa memecat separuh dari karyawannya, katakan 20 orang harus dipecat 10 orang. Saya percaya 10 orang yang dipertahankan adalah 10 orang yang terbaik yang mereka punya. Only the best will survive. Hanya yang terbaik yang akan bertahan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengupgrade dirimu. Kerjalah lebih teliti, belajarlah lebih banyak, pertajam keahlianmu sehingga engkau jadi orang yang dibutuhkan perusahaan itu. Tanpa kamu gak bisa. Yuk mulai upgrade diri dan punya target. Saya harus bisa jadi karyawan yang dibutuhkan perusahaan sampai istilahnya gak ada saya gak jalan. Bagi usaha-usaha yang gak jalan, para pengusaha jangan menyerah. Mari terus berusaha untuk do self-evaluation. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada sistem yang harus di-upgrade, ada pengeluaran yang bisa dipangkas supaya mengecilkan pengeluaran perusahaan. Pakai waktu luang saat-saat ini, di saat bisnis agak sepi, untuk melakukan perbaikan-perbaikan mungkin, pembaharuan-pembaharuan yang biasanya tidak sempat dikerjakan karena toko ramai, karena restoran ramai. Biasanya kalau restoran atau toko itu ramai pengunjung, ramai pembeli, biasanya udah mulai turun standar kebersihannya, mulai nggak jaga kualitas lagi. Udah banyak kecoa, udah banyak tikus, biasanya begitu. Tapi ketika saat-saat ini kita punya waktu luang, toko nggak rame, restoran nggak rame, ayo pakai waktu ini untuk upgrade. Perbaikan-perbaikan dilakukan, mulai membersihkan yang perlu dibersihkan, mulai upgrade menu, mungkin mulai pikirin konsep-konsep online, mulai konsep delivery, konsep makanan sehat. Menarik sekali ketika orang-orang yang begitu tajam mengerjakan online business dan terus upgrade diri, belajar, ikut workshop, ikut digital marketing,
bikin seminar, webinar, dan sebagainya. Mereka menjadi sangat luar biasa. Bisnis mereka keren banget. Bahkan salah satu teman cerita penjualan mereka sampai 1.000 sales per hari di masa pandemi. Saya nggak ngerti itu gimana caranya. Tapi mari jangan menyerah. Hal-hal yang kita bisa lakukan di saat kita punya waktu, yaitu belajar, mengupgrade sistem, dan sebagainya, perlu kita pikirkan di masa-masa ini. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 sampai 11. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi di poin yang pertama saya katakan don't lose faith. Terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus terlibatlah di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dengar baik, karena dari Tuhanlah kita akan beroleh hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan pertolongan. Tuhanlah yang akan mengajarkan kepada kita setiap jalan yang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa sukar. Saya percaya orang yang betul-betul bersih kelakuannya, jujur, kata firman Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka. Masa-masa sulit ini akan jadi sebuah filter, masa ujian. Orang-orang yang teruji, jujur, selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan barang yang berkualitas, mereka yang akan tetap dipercaya orang banyak. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.